Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Naufal Adrian dengan NIM 10322310026. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Baik, di video kali ini saya akan membahas penerapan prinsip-prinsip good governance yang ada di Kelurahan Sungai Jawi. Ini dia infografis saya. Baik, yang pertama ada luas wilayah. Nah, luas wilayah di Kelurahan Sungai Jawi ini kurang lebih 702 hektare. Nah, selanjutnya jumlah penduduk mencapai sekitar 45.878 jiwa. Selain itu, Kelurahan Sungai Jawi juga dipimpin oleh Kepala Lurah perempuan, yaitu Bu Perwati. Selanjutnya kita ke prinsip-prinsip good governance yang ada di Kelurahan Sungai Jawi. Nah, kita pertama ke partisipasi. Masyarakat Sungai Jawi cukup aktif terutama pada musrenbang dan kegiatan sosial budaya atau festival. Aspirasi warga muncul terkait infrastruktur, pendidikan maupun UMKM. Namun partisipasi belum berkelanjutan dan masih bergantung pada pihak RT maupun RW. Kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan disabilitas perlu diperkuat agar musrenbang menjadi ruang deliberatif, bukan sekadar forum seremonial atau formal. Selanjutnya kita ke transparansi. Berdasarkan dari data administratif sudah dipublikasikan melalui CKAN dan website Kelurahan Sungai Jawi. Hal ini menandakan komitmen awal keterbukaan informasi. Namun berdasarkan hasil observasi saya, papan informasi anggaran maupun publikasi fisikal kelurahan di lapangan belum ada ditemukan maupun diletakkan. Hal ini seharusnya ada di depan kantor kelurahan agar lebih transparansi terhadap data maupun penggunaan dana yang ada. Selanjutnya kita ke responsivitas. Pelayanan administrasi kependudukan cukup responsif, terutama sudah ada di website juga, mereka sudah membuat website. Tetapi respon terhadap permasalahan fisik seperti drainase dan jalan gang masih lemah karena keterbatasan kewenangan anggaran kelurahan yang harus menunggu koordinasi dengan pihak di atasnya, seperti menunggu kecamatan seperti itu. Lalu kita ke supremasi hukum dan keadilan. Nah, RT RW menjadi fondasi sosial penerapan aturan lingkungan dan keamanan. Namun, penegakan hukum belum berbasis sistem formal sehingga bersifat sporadis dan berbeda antar wilayah RT. Pelayanan administratif memang sama, tetapi belum ada ukuran objektif untuk menilai kesetaraan antara masyarakat di Kelurahan Sungai Jawi. Selanjutnya kita ke bagian efektivitas dan efisiensi. Efisiensi tampak melalui swadaya masyarakat dalam menggunakan visi kecil, namun efektivitas jangka panjang lemah karena tidak ada publikasi rencana kerja, target maupun realisasi pembangunan. Pembangunan lebih bergantung pada inisiatif warga dibandingkan strategi berbasis data. Selanjutnya ke akuntabilitas. Nah, belum terdapat mekanisme pertanggungjawaban formal seperti laporan tahunan atau forum akuntabilitas publik. Pengawasan hanya melalui kontrol sosial informal atau RW. Hal ini meningkatkan potensi ada jika sistem audit sosial dan laporan publik berkala dibangun. Nah, jadi kesimpulan dari prinsip-prinsip good governance yang ada yaitu yang pertama kita akan membahas analisis. Jadi kesimpulan dari partisipasi ini di sana masih bersifat prosedural dilakukan karena kewajiban musrenbang, belum menjadi partisipasi substantif yang menyertakan warga, rentan pemuda dan kelompok perempuan secara representatif. Selanjutnya kesimpulan dari analisis transparansi juga administrasi tersedia data penduduk dan RT RW, namun transparansi fiskal sangat terbatas karena tidak ada publikasi dari anggaran. Kesimpulan dari responsivitas, pelayanan administratif cepat dan baik, namun respon terhadap infrastruktur lambat
kurang. Artinya ada gap antara pelayanan administratif dan pelayanan pembangunan fisik. Nah, selanjutnya kesimpulan dari supremasi hukum, aturan ada, tetapi penegakan bergantung pada aktor lokal seperti RT dan RW. Belum ada sistem hukum kelurahan yang bisa menjamin penegakan aturan secara konsisten. Selanjutnya, analisis keadilan dan kesetaraan. Secara normatif layanan terbuka dan semua warga, tetapi belum ada indikator kinerja kuantitatif, misal waktu pelayanan per kategori warga, sehingga keadilan belum terukur secara objektif. Selanjutnya, kesimpulan dari efektivitas dan juga efisiensi. Administrasi efektif, tetapi realisasi program fisik lambat. Hal ini mengindikasikan lemahnya manajemen anggaran kelurahan dan koordinasi lintas lembaga. Kesimpulan dari akuntabilitas yang terakhir yaitu akuntabilitas birokrasi terbatas pada laporan internal, belum ada audit sosial atau forum publik yang melibatkan masyarakat. Nah, jadi rekomendasi saya secara menyeluruh, yang pertama ini ada pembentukan forum warga tahunan non-seremonial. Jadi kelurahan sebaiknya membentuk forum dialog publik di luar musrenbang dengan format diskusi terbuka, bukan sekedar seremonial tahunan. Tujuannya agar warga dapat menyampaikan pendapat secara langsung tanpa harus menunggu agenda resmi atau menunggu dikumpulkan oleh RT dan RW. Forum ini bisa dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun, melibatkan pemuda, ibu rumah tangga, UMKM, serta kelompok rentan. Hal ini juga memperkuat partisipasi substantif dan memperluas ruang deliberatif kebijakan kelurahan. Selanjutnya rekomendasi kedua dari saya, optimalisasi sistem aspirasi digital yang sudah ada seperti web yang sudah disediakan baru-baru ini. Kelurahan Sungai Jawi telah menyediakan formulir digital atau website untuk menampung aspirasi warga. Nah, namun pemanfaatannya belum optimal karena tidak semua masyarakat mengetahui atau yakin akan tindak lanjutnya. Oleh sebab itu, kelurahan perlu memperkuat sosialisasi bulanan yang ditampilkan di papan informasi atau website. Dengan cara ini, sistem digital tidak hanya menjadi fasilitas tetapi berfungsi sebagai mekanisme respon dan akuntabilitas publik yang nyata. Selanjutnya yang ketiga, kalender kegiatan kelurahan berbasis data. Nah, kelurahan bisa menyusun kalender kegiatan tahunan berbasis data RT RW agar kegiatan budaya, festival, gotong royong, atau sosialisasi kebijakan tidak hanya muncul mendekati musrenbang. Kalender ini sekaligus menjadi alat pemetaan potensi partisipasi warga dan dapat digunakan sebagai indikator evaluasi setiap tahun. Selanjutnya yang keempat, pemetaan swadaya masyarakat sebagai model pembangunan. Nah, dataset swadaya masyarakat yang tersedia di JKN Kota Pontianak harus dimanfaatkan sebagai model sosial pembangunan. Kelurahan bisa menyusun profil RT paling aktif dalam swadaya fisik, misalnya gotong royong drainase, dan memberikan penghargaan atau dukungan tambahan kepada warga. RT aktif dapat menjadi model RT, sehingga partisipasi warga tidak hanya bergantung pada tokoh tertentu, tetapi menjadi budaya kolektif yang terus hidup. Selanjutnya yang kelima, transparansi anggaran minimalis namun terukur. Kalau anggaran kelurahan belum bisa dibuka secara penuh, minimal kelurahan membuat papan informasi sederhana, seperti mencantumkan jenis program apa saja, waktu pelaksanaan dari program tersebut, yang selanjutnya kontak PIC pelaksana, dan estimasi tahapan pelaksana, maksudnya berapa data-data dari pelaksanaan tersebut. Nah, jadi langkah kecil ini sudah cukup untuk membuka ruang kontrol warga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur kelurahan. Selanjutnya yang rekomendasi saya ke-6, kerjasama akademisi dan mahasiswa. Kelurahan juga dapat menggandeng atau membersamai kampus melalui program kuliah pengabdian masyarakat berskala kecil atau KPM mini, atau praktikum mahasiswa untuk melakukan survei cepat terkait kebutuhan warga, persepsi pelayanan, dan pemetaan UMKM yang ada. Dengan cara ini, kelurahan mendapat data gratis, mahasiswa mendapat pengalaman empiris, dan kebijakan kelurahan dapat berbasis bukti. Strategi ini tidak
tidak menguras atau menggunakan anggaran, namun memperkaya basis data dari kelurahan yang ada. Sekian video dari saya mengenai prinsip-prinsip good governance beserta analisis kesimpulan dari prinsip-prinsip yang sudah ada dan rekomendasi dan sekaligus rekomendasi dari saya mengenai kelurahan yang ada di Sungai Jawi. Akhir video saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.